Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran PMI pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 kelas 4 tahun pelajaran 23-24. Nah, materi Bahasa Indonesia kemarin banyak yang menanyakan tentang bab 1 tumbuh besar. Nah, ini singkat saja, yang penting jelas, dan ada beberapa yang harus kalian pahami tentang pembelajaran bahasa Indonesia di bab 1 ya. Yang pertama bisa menyebutkan tokoh, permasalahan, informasi dari cerita yang dibaca. Yang kedua menyampaikan pendapat secara lisan tentang tokoh, permasalahan, dan informasi dari cerita yang dibaca, menjelaskan informasi dari teks informatif yang disimak, terus menuliskan makna kosakata baru dan kelas katanya berdasarkan teks, mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif pada teks narasi yang dibaca. Yang terakhir, menuliskan teks narasi menggunakan kalimat transitif dan intransitif serta tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini semua tujuan pembelajarannya saya bahas satu persatu. Semoga adik paham dan bisa mengerjakan nilai PAS kalian. Nah, yang pertama, informasi, tokoh, dan permasalahan dalam cerita. Setiap cerita berisi informasi dan unsur pembangunan seperti tokoh dan konflik. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ini biasanya keluar saat penilaian akhir semester ya, apa yang dimaksud dengan tokoh dalam cerita. Nah, jawabannya yaitu pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan benda. Tokoh bersifat atau watak tertentu, misalnya ada yang baik hati, pemaaf, penyabar, atau pemarah. Kemudian konflik adalah permasalahan dalam cerita. Konflik atau permasalahan dalam cerita dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama permasalahan yang terjadi antara dua kata atau lebih. Yang kedua permasalahan batin antara seorang tokoh dan dirinya sendiri. Nah, di setiap cerita itu ada tokoh yang baik hati, ada yang pemarah, ada yang pemaaf, penyabar. Begitu juga dengan di dalam cerita itu ada konflik. Ya, apa yang dimasalahkan dengan tokohnya atau masalah apa ya, di situ di dalam cerita ada konflik, pasti juga ada tokoh. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, di selanjutnya cara menjelaskan tokoh dan permasalahan dalam cerita yang adik-adik harus pahami yaitu bacalah cerita dengan seksama, amati, cermati setiap kalimat, terus kemudian catatlah informasi penting dari cerita seperti tokoh, terus sifatnya tokoh seperti apa, peristiwa apa yang terjadi, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa pada waktu kejadian dalam cerita, terus masalah apa yang dialami tokoh. Nah, ini perlu dicatat. Biasanya pada waktu penilaian akhir semester itu anak-anak bacaannya banyak sehingga malas membacanya, sehingga menjawabnya ngawur, sehingga mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Nah, kita belajar bahasa Indonesia itu memang asik, terus terutama kalau membaca sebuah cerita. Makanya kita di kelas 5 ada asesmen ya, literasinya dimaksimalkan agar paham dalam mencermati sebuah cerita. Kemudian ya ini yang harus diperhatikan ketika membaca buku atau membaca buku cerita, terus membaca pelajaran yang harus dicermati ya, informasi penting apa di dalam buku itu, terus sifatnya apa, tokohnya siapa, kapan,
waktunya, terus tempatnya di mana, suasana kejadian dalam cerita itu apa, masalahnya itu apa. Ketika semuanya sudah ketemu atau sudah digarisbawahi oleh adik-adik semuanya, barulah kita mencari jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya cara menjelaskan tokoh dan masalah dalam cerita. Kemudian informasi dari teks informatif ya. Informasi dari teks informatif. Teks informatif berisi tentunya informasi berdasarkan fakta atau kenyataan atau realita. Nah, cara memperoleh informasi dari teks informatif yang harus disimak yaitu tentu saja yang pertama bacalah ya. Bacalah bacaan yang akan dicari informasinya. Kemudian catatlah informasi yang penting dari teks yang dibaca atau didengar. Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan sesuai dengan informasi yang kalian baca atau kalian dengar. Itu cara mencari memahami teks informatif. Kemudian makna dan kelas kata. Berikut cara mencari makna kata menggunakan KBBI. Cermatilah kata yang akan dicari maknanya. Jika kata tersebut memiliki imbuhan, carilah kata dasar. Nah, contohnya makanan, itu pastikan ada imbuhannya. Kata dasarnya adalah makan. Nah, itu contoh mencari makna atau kata dasarnya. Nah, bukalah KBBI dan carilah kata tersebut, kemudian temukan maknanya yang terletak di samping kata tersebut. Ini nanti ada contohnya di slide berikutnya ya. Nah, kelas kata adalah golongan kata seperti kata kerja atau verbal ya, benda atau nomina, dan sifat atau adjektiva. Dalam kamus, kelas kata tertulis sebelum makna kata. Ini ada contoh asupan ya. An itu imbuhan kan, asup. Kemudian masukannya biasanya tentang makanan, gizi dan sebagainya. Itu merupakan tambahan. Nah, makanan ya, itu AN, sebuah keterangan kelas kata ya. Terus kemudian dikasih tambahan seperti ada di layar kalian ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif yaitu kalimat yang memerlukan objek. Bentuk kalimat transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Ini ada contohnya, Hani memakai sepatu Harry. Hani adalah subjek, memakai predikat, sepatu Harry adalah objek. Nah, ini contoh kalimat transitif. Kemudian ada kalimat intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya ini, Harry berlari, Harry bersepeda, Harry lari. Dan itu juga contoh yang tidak memerlukan objek. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 1 ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Bagi adik-adik yang ingin bergabung di pembelajaran, silakan gabung di deskripsi. Kalau Pak Bayu salah dalam penjelasannya, kurang jelas, mohon ditanyakan. Dan kalau salah dalam ucapan yang saya berikan, tolong ditulis di komentar salahnya yang mana. Nanti komentarnya akan selalu saya up di barisan yang pertama. Terima kasih, itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.